apa? Hari ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana cara membuat filter yang lebih tinggi dari kolam ya. Jadi di sini saya membuat skemanya ya. Saya membuat skemanya dengan kardus lagi ya. Semoga lebih dimengerti ya. Hari ini kita akan buatnya skema supaya bagaimana filter Anda lebih tinggi dari kolam. Ini dasar kolam, ini dasar filternya. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus ya. Oke, jadi seperti ini ya. Anggap saja seperti ini. Ini dasar kolamnya ya. Ini belum disekat filternya juga ya. Jadi ini ada pipa bottom drain ya. Tidak ada penunjuk yang bagus. Jadi ini bottom drainnya ya. Ini untuk pipa skimmer. Ini untuk pipa pembuangan antar chamber. Pembuangan satu chamber ya, 1, 2, 3, 4. Di sini kita punyai 4 kotak chamber ya. Seperti itu, 4 kotak chamber ini. Jadi sebelum dipasang sekatnya ya, sekatnya kan seperti ini nanti ya. Sekat antar chamber. Set. Jadi seperti ini. Sebentar. Sabar. Oke. Kita pasang sekatnya seperti ini. Aduh. Sekat antar chamber ya. Jadi sebelum kita pasang yang kedua ini, set, ini kan sekatnya seperti ini kan. Oke, jadi seperti ini modelnya. Ini chamber pertama. Yang ada di chamber pertama ialah satu, ini pengurasan untuk chamber. Yang kedua yang ini. Ini pipa dari kolam ya. Ini pipa dari kolam. Ini untuk skimmer. Skimmer ini yang di dasar kolam ya, nanti dicor ini ya, ini dicor dulu. Jadi sebelum ini dindingnya ya, dinding antar chamber ini dipasang, jangan dulu dipasang ya. Yang kita pasang pertama adalah pipa-pipa ya, pipa-pipa yang akan ini ya. Pertama pipa bottom drain ya. Kalau seandainya besar bisa jadi 2 ya. Kalau besar memang satu pakai 3 dem bisa ya, kalau kolamnya besar. Kalau kolamnya standar ya 3 meter itu pakai yang 2 dem aja ya. 1 boleh, 2 boleh ya. Tinggal ditambah saja ya pipa. Seandainya si 2 seperti ini contohnya ya. Ini diatur lagi ya tempatnya. Ini kan cuma contoh aja ya. Diatur sebisa mungkin di tengah ya. Kalau memang 2 di sini 1, di sini 1 gitu. Bisa biar kotoran airnya disedot ya. Setelah ini dicor dulu ya, ini di bawah nih dicor. Jadi ini lebih tinggi daripada kolam ya. Ini filternya, ini kolamnya jadi lebih tinggi. Jadi kita tinggal pasang ini di saluran bottom drain yang dari kolam ke filter itu dikasih L ya, di sini L. Jadi kita naikkan di sini ya. Oke, jadi seperti itu posisinya ya. Seperti itu, dikasih L, dia naik ya di sini ya. Jadi seandainya mau menguras kolamnya ini nggak bisa semuanya. Jadi sesuai dengan ini dia. Supaya seandainya tempat lahannya ini di tanahnya lebih tinggi, jadi seperti ini dia, nggak L dia ya. Jadi kolam lebih dalam daripada chambernya ya. Jadi seperti itu, tinggal dikasih L aja ya. Seperti itu baru dicor ini. Lalu sebelum memasang sekatnya ya, sekat di sini dan sekat antar chamber. Ini dicor dulu, semua dicor, cor. Ini dasarnya udah dicor. Setelah itu baru kita pasang gininya, sekatnya ini ya. Atau boleh dipasang sekatnya ini aja satu ya. Sekatnya ini dulu satu, pasang satu. Oke, sekatnya seperti itu kita pasang. Sekatnya kita pasang, langsung kita cor ini. Jadi ini kita dapat skimmer, dapat 1, langsung berhubungan dengan bottom drain ya. Jadi air yang ini dari bawah 1, dari atas 1, dari ini ya, dari atas ini sesuai ketinggian air ini ya. Tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tinggi dia tidak mau menarik air gitu. Kalau terlalu dalam juga tidak mau menarik air. Jadi harus pas sekali nih potongannya ya. Potongan pipa ini harus sangat-sangat tepat biar airnya mengalir dari permukaan air. Misalnya minyak atau busa itu kesedot ke sini, jadi dia lebih deras gitu.
Jadi di sini karena di sini lebih tinggi daripada di sini, jadi kita kasih L di sini ya. Kasih L, naik dia pipanya satu sini, iya, sesuai coran di sini. Setelah itu kita aci dulu ini semua ya. Ini sudah aci dulu, kita aci dulu semua ini. Semuanya kolamnya juga aci, sama dengan filternya diaci dulu ya. Kalau nggak tahu aci itu artinya di semen itu ya, di semen aja, di semen log. Kalau mungkin di mana ada yang bilang semen log, di aci juga bisa. Semennya bisa dipakai campur dengan damdek boleh, sika boleh, apapun boleh, yang penting ada di toko bangunan biar memperkuat semen ya. Damdek itu gunanya memperkuat semen ataupun sika itu sama. Jadi semen yang sudah kuat ditambah kuat lagi, seperti itu ya. Kayak obat kuat, jadi sika dan damdek itu kayak obat kuatnya untuk semen, seperti itu. Jadi setelahnya pipih diaci, terus dicat ya. Biasanya dicat itu pakai plexicot yang bagus ya. Khusus kolam ya, pakai cat water ponding, bukan waterproof ya. Kalau waterproof itu biasanya yang kena air sedikit-sedikit. Kalau apa namanya itu yang saya bilang plexicot itu water ponding, itu artinya cat yang direndam oleh air. Waterproof itu cat yang kena airnya itu kayaknya tampiasan itu. Kalau hujan kena sedikit air itu. Ini ada penontonnya, ini kurang gini, ada kerjaan nih penonton. Oke, seperti itu. Jadi supaya lebih kuat, jadi seandainya Anda kurang masih ragu dengan acian ini, Anda tinggal isi air dulu ya, full isi air, tes ke rembesan ya, caranya ada yang rembes atau tidak, dites dulu, kasih air full ya. Setelah itu mungkin agak repot ini, emang agak repot jadinya kalau tambah air lagi, nguras lagi, ini harus disedot lagi gitu, repot sekali. Tapi kalau ditambah ini sekatnya langsung, tambah repot lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi setelah sudah habis dicor ya, ini sudah dicor, ini juga dicor, bawahnya langsung baru kita tambah sekatnya yang 3 ini. Jadi ini di atas cornya, artinya sudah difinishing semuanya, ini sudah habis dicoba rembas, ada yang rembas atau tidak. Kalau sudah tidak ada yang rembas, baru kita kasih sekatnya ini ya, 3 ini. Ingat di setiap sekat ini ada 3, mungkin 3 atau 2 ya. Kalau mungkin kolamnya besar bisa 4 boleh, bisa 3 boleh, atau ukuran pipanya yang lebih besar dipakai ya. Jadi kita kasih pas masang sekatnya itu kita kasih ini ya, pipa lurus, dan di sini L-nya ya. Sini L-nya. Jadi sama semuanya, ini kan sistem leher angsa ya. Sistem leher angsa ya. Jadi ini kan contohnya kalau sudah diisi pipa ya. Ini dimasukkan pipa ya, itu L-nya ditambah pipa jadi seperti ini, jadinya ketiganya seperti ini ya. Seperti ini, yang 2 ini jadi seperti ini. Sistem leher angsa ya. Jadi di sini juga sama ya, di sini L-nya, di sini lurusnya. Ini kan ada itu yang nge-L ke atas, di sini lurus saja. Di sini nge-L, di sini lurus, di sini nge-L, di sini lurus, seperti itu. Jadi pompanya di sini di terakhir ya. Pompa terakhir. Ingat di setiap chamber itu dikasih sekat di bawah ya. Artinya sekat antar air dan apa namanya itu ya, air dan media ya, ditambah di sana di sekat, artinya ditutup ya, dipakai jaring di sini kira-kira 10 cm ya naik ya di bawah ini, di bawah ini. Artinya di atasnya ini ya, di 10 cm ini. 10 cm naik sini, nanti dikasih paralon boleh, artinya di sini tidak ada media ya, paling bawah. Naik ke atas baru media seperti itu. Jadi seperti itu, sangat gampang sekali. Untuk pembuangan kolamnya ya, bisa dilewat chamber, bisa sesuai tempatnya ya. Ini untuk pembuangan kolam ya, jadi ini buka, airnya tidak masuk di sini gitu. Cuma dia habisnya sampai di sini saja, sesuai ketinggian filter ya, karena ini kolamnya lebih dalam daripada filter seperti itu. Jadi meskipun ini lebih tinggi daripada kolam, filternya ya, dasar filternya ini lebih tinggi dari kolam, dia tetap masuknya air dari sini ya, dari bawah ya. Jadi air disedot dari bawah,
baru dinaikkan ke sini, langsung diputar ke sini seperti langsung di start sama apa namanya pompa, lalu ke dibawa ke air terjun lagi gitu. Seperti itu skemanya, sangat gampang sekali ya. Jadi seandainya ada, biasanya kan ini kita agak tinggi ya buatnya sedikit ya. Di sini tinggi mungkin di bawah air lagi 10 cm atau 5 cm ya, di bawah air. Di bawah air supaya di sini tidak tekor. Seandainya di sini tekor, kita turunkan lagi 5 cm, 5 cm, 5 cm kita turunkan supaya airnya lebih deras ya. Jadi kalau ini tekor biasanya di sini yang terlalu tinggi ya. Pipanya yang 3 ini terlalu tinggi atau sama dengan rata-rata air yang di kolam. Jadi air yang turun itu sedikit gitu. Jadi seperti itu nih ya. Gampang sekali buatnya ini. Seperti itu ya. Jadi pipanya cuma pipa, kalau pakai yang model leher angsa itu pipanya lebih banyak ya, karena ini naiknya 3, naiknya 3 dan di sini juga ini untuk pengurasan antar chamber ya. Ini untuk pengurasan setiap chamber nih. Ini di sini L, di sini isi T, dan buang. Kalau mau pakai pipa satu-satu boleh juga, tapi dikasih drop juga di sini nanti. Lebih banyak pipanya yang masuk gitu. Jadi seperti itu ya skemanya. Ini untuk apa namanya? Jadi satu pipa pakai 2 fungsi nih ya. Untuk bottom drain 1, untuk skimmer 1. Nanti di sini kasih arus bisa juga arus. Mantap. Untuk pemasangan pipa pompa dari gini ya, mending lebih bagusnya kalau pakai buat arus ya. Dari mesin itu kan ada pipa, terus dikasih T-nya ke sini 1 ke buat arus, dan T yang naik untuk air terjun seperti itu. Jadi sangat gampang sekali. Jadi air tetap disedot meskipun sedot dari bawah dan dibawa naik ke filter seperti itu. Sudah paham? Kalau sudah ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung ke saya ya. Jadi seperti itu. Kalau ini untuk pengurasannya ini isi pipa ya tetap. Ini pakai dop juga boleh ini ya. Untuk pengurasan ini pengurasan kolamnya ya. Ini pakai dop boleh, pakai pipa naik seperti ini juga boleh. Oke, sudah pas. Jadi seperti itu ya skemanya yang sudah kita buat hari ini. Skema yang sangat gampang sekali membuat filter kolam koi yang kolam lebih rendah daripada filter ya. Jadi seperti kita kasih L aja. Jadi dia naik untuk tapi cuma urasnya aja yang agak sulit biasanya. Tapi kalau kolam koi gini biasanya jarang dikuras, dihabiskin semua ya. Biasanya kalau dikuras itu paling diganti 1/4 atau setengah airnya seperti itu. Yang kita bersihkan kan cuma filternya, itu harus memang tinggal buka langsung habis airnya, itu lebih gampang gitu. Kalau mau nguras nggak ditutup juga bottom drainnya ya, dari kolam ke filter. Jadi seperti itu skemanya, gampang sekali ya. Untuk yang mau bertanya silahkan langsung aja di komen nih, jangan perlu di WA ya, langsung di komen di bawah ya kalau tidak ngerti ataupun apa itu namanya ada yang tekor itu langsung aja di komennya. Sebelum membuat kolam harus benar-benar perhitungan, jangan perhitungan dengan pipa ya seperti itu. Soalnya supaya sekali jalan ya, biasanya banyak itu pompa tekor ya, biasanya pompa tekor itu airnya karena apa namanya ini, sambungan antar chambernya itu terlalu tinggi jadi tekor ya seperti itu. Mesinnya kencang, airnya sedikit, asupan airnya gitu. Oke, ingat kalau membuat kolam jangan buat pelit-pelit beli pipa ya. Pipanya jangan ya pakai yang 2 dim, 3 dim kalau bisa ya. Kalau tempatnya kecil, kalau kolamnya kecil ya jangan pakai 3 dim. Oke, terima kasih. Ingat like, komen, dan share ya bersama saya Ngurah gitu loh. Pakai apa ya. Bye bye.